Hai semuanya, kembali lagi di channel Neza Zakia. Di video kali ini aku mau bikin lagi ide jualan dari olahan roti tawar. Ini rasanya enak banget, anak-anak pasti suka. Dititip di kantin sekolah, pastinya dalam sekejap bakalan laris manis ya. Kalau teman-teman mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Bahan yang diperlukan di sini aku pakai 8 lembar roti tawar dan bagian pinggirannya nanti ini akan aku potong ya. Nah, kalau nggak mau ribet, teman-teman boleh beli roti tawar kupas, jadi nggak perlu dipotong lagi bagian pinggirnya. Nah, ini udah selesai dipotong. Kemudian di sini akan aku gilas rotinya sampai benar-benar tipis ya. Kalau teman-teman nggak punya rolling pin seperti ini, bisa menggunakan gelas. Untuk hasilnya jadinya seperti ini ya teman-teman, benar-benar tipis. Lalu ini kita sisihkan dulu sebentar. Untuk bahan isiannya di sini aku siapkan 3 buah sosis ayam. Di sini 1 buah sosis ayam aku potong jadi 4 atau potongannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian ada juga selada. Ini daun seladanya secukupnya aja. Setengah buah bawang bombay yang udah aku iris. Aku irisnya seperti ini ya. 1 butir telur. Lalu juga ada sausnya. Di sini aku pakai saus sambal yang udah aku masukkan ke plastik segitiga dan juga mayones secukupnya. Selanjutnya telurnya ini aku kasih bumbu ya, setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk. Kemudian ini kita kocok sampai bumbunya tercampur rata, lalu disisihkan sebentar. Panaskan sedikit minyak goreng untuk menumis. Kemudian masukkan bawang bombay yang sudah kita iris. Ini kita tumis sampai bawang bombaynya harum. Setelah bawang bombaynya harum, masukkan kocokan telur yang sudah dibumbui. Lalu ini kita bikin orak-arik ya. Pastikan telurnya ini matang ya teman-teman, biar nggak berbau amis. Kalau telurnya udah matang, ini bisa kita angkat, lalu disisihkan sebentar. Kemudian di teflon yang sama kita beri secukupnya minyak goreng. Lalu tunggu sampai minyak gorengnya panas. Kita menggunakan api sedang aja, masukkan sosisnya. Ini kita akan masak sosisnya sampai matang ya. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah seperti ini udah cukup, langsung aja kita angkat. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian ambil 1 lembar roti tawar, kita ambil isiannya, tata topping secukupnya. Pertama kasih daun selada, kemudian kita kasih sosis. Ini sosisnya aku kasih 2 potong. Lalu telur yang tadi kita udah buat ya. Kemudian kita bisa tambahkan juga saus sambal dan mayones. Kemudian kita tutup. Ini tutupnya pelan-pelan ya, karena kalau ini isiannya agak banyak jadi agak susah. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, lalu kita bisa lanjutkan sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, bisa dijadikan stok frozen. Tinggal kita masukkan aja ke tin wall plastik. Lalu setiap ada customer mau beli tinggal kita panasin aja. Selanjutnya di sini aku udah panaskan secukupnya margarin. Setelah margarinnya mencair, langsung masukkan rotinya ke dalam teflon. Di sini aku langsung mau masak semuanya ya teman-teman.
Di sini aku menggunakan api sedang ya teman-teman, jangan menggunakan api besar. Takutnya kalau api besar rotinya nanti cepat gosong. Nah, kalau bagian bawahnya udah kecoklatan kayak gini, langsung kita balik aja biar matang merata semuanya ya. Baliknya pelan-pelan aja teman-teman, karena kita nggak pakai perekat. Nah, kalau udah ada yang matang seperti ini bisa langsung kita angkat aja. Kalau yang belum matang semuanya, ini bisa kita lanjutkan untuk masaknya. Nah, ini dia roti kebabnya udah jadi. Dari tampilannya ini udah menarik banget ya. Isiannya juga enak, banyak, ada sosis, ada telur, dan juga ada sayur. Pastinya anak-anak suka banget ya. Apalagi ditambah dengan saus sambal dan saus mayones, ini makin menambah rasa ya teman-teman. Dijual seharga 3 ribuan, pastinya laris manis. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga resep yang aku bagikan bermanfaat. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channelnya Zazakia. Di video kali ini aku mau buat ide jualan dari olahan roti tawar. Ini rotinya enak, isiannya padat, ini mengenyangkan banget. Cocok untuk ide jualan ataupun ide sarapan, atau juga bisa dijadikan ide bekal anak. Kalau teman-teman mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Bahan yang diperlukan 10 buah pisang uli, boleh diganti pisang apa aja. Kemudian ini pisangnya aku potong-potong kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian panaskan 2 sendok makan margarin. Ini kita lelehkan sampai margarinnya benar-benar leleh. Setelah margarinnya meleleh, masukkan pisang yang udah tadi kita potong-potong ya. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Ini sambil kita aduk-aduk seperti ini. Lalu di sini aku sambil ditekan-tekan supaya cepat halus ya. Bisa menggunakan centong nasi seperti ini. Nah, ini pisangnya udah agak halus ya. Ini aku terus tekan-tekan supaya teksturnya lebih halus. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Di sini aku masukkannya 1 sendok dulu teman-teman. Ini aku aduk dulu sampai tercampur. Kalau teman-teman nggak mau terlalu manis, gulanya bisa di skip. Tapi ini takarannya udah pas ya teman-teman, nggak terlalu manis. Nah, ini aku tambahkan lagi. Lalu aku aduk lagi sampai tercampur. Nah, kalau dirasa gulanya sudah tercampur rata dan pisangnya sudah halus, ini bisa kita angkat lalu kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan 10 lembar roti tawar. Ini bagian pinggirnya udah aku potong. Kemudian ini aku udah pipihkan juga dengan rolling pin. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi mudah untuk dilipat. Selanjutnya, ambil selembar roti tawar yang tadi udah kita pipihkan. Lalu ini kita kasih isian yang tadi udah kita buat. Ambil secukupnya aja sambil kita ratakan seperti ini. Kemudian kita kasih isian coklat meses di tengahnya, secukupnya aja teman-teman. Kemudian kita gulung secara perlahan ya teman-teman, dan bagian pinggirnya kita kasih pisang yang tadi udah kita buat biar menempel seperti ini. Lalu bagian ujungnya kita tambahkan supaya lebih padat. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa lanjutkan sampai selesai.
Di sini aku udah siapkan coklat batang secukupnya, sudah aku lelehkan. Kemudian ini rotinya kita potong jadi 2 ya teman-teman, potong sama rata seperti ini. Bagian dalamnya kelihatan padat dan berisi banget ya. Kemudian kita celupkan ke dalam lelehan coklat. Ini pelan-pelan ya, biar coklatnya menempel dengan sempurna. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau potong dulu rotinya jadi 2 biar lebih mudah dan cepet nantinya. Kemudian aku celupkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan seperti ini. Di sini aku pakai milk coklat ya, teman-teman. Coklat batang yang milk. Teman-teman bisa juga gunakan dengan dark coklat. Sisa coklat leleh aku masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu aku semprotkan seperti ini biar lebih menarik rotinya. Kemudian aku tambahkan coklat meses yang warna-warni, kita kasih di atas, taburi dengan secukupnya aja. Kemudian ini kita diamkan sampai coklatnya mengeras atau beku, baru kita bisa kemas di dalam mika plastik atau bisa juga di dalam paper cup. Untuk rasanya ini bener-bener enak dan rekomen banget teman-teman. Isiannya padat, enak, manis. Teman-teman wajib banget untuk coba. Nah, di sini untuk jualan aku kemas dengan mika, diisi dengan 2 pisang roll atau 2 roti kayak gini ya, teman-teman. Bisa dijual seharga 5 ribuan atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, komen, dan di subscribe. Semoga resep yang aku bagikan bermanfaat. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel Neza Zakia. Di video kali ini aku mau bikin ide jualan lagi dari olahan roti tawar. Di sini aku akan bikin roti tawar jadi cemilan yang enak banget dan pastinya anak-anak suka. Bisa dijadikan juga stok frozen ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Bahan yang diperlukan 10 lembar roti tawar. Di sini aku pakai roti tawar yang biasa. Ini pinggirnya udah aku potong ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian rotinya ini akan aku kukus sebentar aja, sekitar 3 menitan aja, jangan terlalu lama. Nah, di sini udah aku panaskan kukusan. Sekarang aku kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit langsung aja kita angkat ya. Setelah rotinya tidak panas, kemudian kita pipihkan rotinya sampai benar-benar tipis dengan rolling pin. Kemudian kita lanjutkan, pipihkan semua rotinya sampai selesai. Setelah itu kita sisihkan sebentar. Di sini aku udah punya 350 gram kentang yang sudah direbus. Kemudian ini udah aku parut menggunakan parutan keju, lalu kita sisihkan sebentar. Untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai setengah buah bawang bombay yang sudah aku cincang. Kemudian 3 lembar daging burger. Ini juga aku udah potong dadu kecil seperti ini. Lalu juga ada setengah buah wortel ukuran sedang udah aku potong dadu ya. Lalu ada bumbu-bumbunya, ada 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula. Kemudian panaskan 100 ml air, lalu masukkan bumbunya. Ini kita aduk dulu bumbunya sampai bumbunya larut. Kalau bumbunya sudah larut, bisa masukkan bahan lainnya. Lalu masukkan bawang bombay, masukkan wortel, lalu masukkan juga daging burgernya. Ini kita masak sampai airnya menyusut atau berkurang. Setelah airnya menyusut seperti ini bisa kita angkat ya. Kemudian masukkan ke dalam kentang yang tadi udah kita parut, lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata.
Untuk kentangnya, kalau teman-teman mau diulek aja juga boleh, tapi karena aku nggak mau ribet, jadi aku parut aja. Ini hasilnya juga kelihatan udah halus ya teman-teman. Kalau kentangnya udah tercampur rata, sisihkan sebentar. Untuk bahan celupan di sini aku udah sediakan 5 sendok makan terigu yang sudah ditambahkan air. Kemudian kita ambil selembar roti yang udah dipipihkan. Beri isian kentang yang tadi udah kita buat, kita kasih secukupnya aja, jangan banyak-banyak teman-teman, secukupnya aja. Kemudian kita ratakan seperti ini sambil ditekan-tekan. Lalu kita kasih pinggirannya dengan olesan celupan, kemudian kita gulung. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau bagian pinggirannya kurang padat, kita bisa tambahkan. Lalu kita bisa lanjutkan sampai selesai ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, udah selesai aku isi semua rotinya. Selanjutnya di sini aku udah siapkan juga tepung roti untuk baluran. Nah, rotinya kita celupkan ke dalam celupan yang tadi udah kita buat, lalu masukkan ke dalam tepung roti. Ini kita balurkan sampai rata ya, sampai semuanya ketutup dengan tepung roti. Pastikan semua sisi roti terbalur dengan tepung roti ya. Lalu ulangi kembali sampai semuanya habis. Nah, ini hasilnya ya. Sekarang aku mau simpan di dalam kulkas dulu agar tepung rotinya lebih menempel. Tapi kalau teman-teman mau langsung goreng juga boleh. Nah, ini udah aku keluarkan dari dalam kulkas. Hasilnya seperti ini. Tepung rotinya lebih menempel. Kemudian lanjut aku mau langsung goreng. Goreng di minyak yang benar-benar udah panas ya teman-teman. Kalau untuk berjualan teman-teman bisa goreng dadakan ya. Tapi karena di sini aku mau langsung mau konsumsi semuanya, jadi aku goreng semuanya aja. Pastikan minyaknya benar-benar panas ya teman-teman. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik biar matang merata. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa langsung kita angkat aja sambil kita tiriskan seperti ini ya. Nah, ini dia kroket roti tawarnya udah jadi. Ini bisa dijual sekitar 2.500 sampai 3.000 atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Dijadikan stok frozen food ini juga rekomen banget, tinggal kita masukkan ke dalam tin wall plastik. Nah, ini kita akan konsumsi dengan saus sambal ya teman-teman. Ini enak banget dicocol dengan saus sambal. Anak-anak juga pasti suka ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga resep yang aku bagikan bermanfaat. Terima kasih.